PGN adalah perusahaan energi milik negara yang bergerak di bidang transmisi, distribusi, dan perdagangan gas bumi di Indonesia. PGN memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui penyediaan gas bumi untuk sektor industri, rumah tangga, transportasi, dan pembangkit listrik. Sebagai bagian dari subholding gas Pertamina sejak 2018, PGN menjadi ujung tombak pengelolaan infrastruktur gas bumi nasional termasuk jaringan pipa gas dan fasilitas LNG. Kegiatan usaha utama perusahaan ini adalah distribusi gas bumi, yaitu menyalurkan gas bumi ke pelanggan industri, komersial, dan rumah tangga. Kemudian transmisi gas, yang mengoperasikan jaringan pipa transmisi gas antar wilayah. Serta niaga gas, yaitu mengimpor, mengolah, dan menjual gas bumi termasuk gas alam cair. Visi misi dari perusahaan ini adalah visinya menjadi world class energy company berbasis gas bumi dan solusi energi terintegrasi untuk masa depan berkelanjutan. Misinya adalah menyediakan energi bersih berbasis gas bumi dengan andal dan efisien, serta mengembangkan infrastruktur dan teknologi energi terintegrasi. Perusahaan gas negara berperan penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dengan menyediakan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Melalui jaringan pipa gas sepanjang lebih dari 10.000 km, PGN mendukung pertumbuhan industri nasional dan transisi menuju energi bersih di Indonesia. Baiklah, selanjutnya adalah overview laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Pada tahun 2024, perusahaan mencatat peningkatan pendapatan sebesar 3,90% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas usaha yang positif. Namun, beban pokok pendapatan juga naik sebesar 4,07% sehingga laba bruto hanya tumbuh sebesar 3,24%. Beban umum dan administrasi juga meningkat tipis sebesar 2,19% yang menandakan efisiensi operasional masih terjaga. Di sisi lain, ada pendapatan lain-lain yang naik signifikan sebesar 63,64%. Tetapi, disitu juga diimbangi oleh lonjakan beban lain-lain sebesar 290,67% yang menekankan adanya laba operasi hingga turun sebesar 3,64%. Meskipun demikian, laba sebelum pajak juga meningkat sebesar 10,38% karena adanya perbedaan pada pos pendapatan lain-lain yang juga berbalik dari rugi menjadi laba. Beban pajak turun sebesar 5,85%, sehingga laba bersih menjadi naik sebesar 16,74% menjadi 439,64 miliar, dan laba per saham juga meningkat sebesar 21,74% yang mencerminkan adanya nilai tambah bagi pemegang saham. Secara keseluruhan, kinerja keuangan pada tahun 2024 tergolong solid dengan pertumbuhan laba yang baik, meskipun perusahaan tetap perlu mengendalikan beban lain-lain agar profitabilitas tidak tertekan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah overview laporan posisi keuangan konsolidasi. Berdasarkan laporan pada tahun 2024, total aset perusahaan tercatat sebesar 6,41 miliar atau turun sebesar 2,78% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya aset tidak lancar sebesar 5,91% yang kemungkinan berasal dari depresiasi atau pelepasan aset jangka panjang. Namun, aset lancar justru meningkat sebesar 5% yang menunjukkan peningkatan likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari sisi liabilitas, juga bisa dilihat bahwa total kewajiban menurun sebesar 10,28% dengan penurunan terbesar pada liabilitas jangka pendek sebesar 22,42%. Di sini menandakan perbaikan kemampuan likuiditas dan pengelolaan utang. Liabilitas jangka panjang juga naik tipis sebesar 0,85% yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga pendanaan jangka panjangnya. Ekuitas juga meningkat sebesar 3,7% menjadi 3,67 miliar yang mencerminkan pertumbuhan modal sendiri dan kepercayaan investor. Selain itu, belanja modal juga naik sebesar 10,12% dan modal kerja bersih juga melonjak sebesar 98,27% yang menandakan adanya penguatan kemampuan operasional. Secara keseluruhan, posisi keuangan pada tahun 2024 menunjukkan struktur yang lebih sehat, likuiditas yang lebih kuat, serta prospek pertumbuhan yang tetap terjaga. Selanjutnya adalah overview laporan arus kas konsolidasi. Pada tahun 2024, arus kas menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan yang positif. Arus kas dari aktivitas operasi naik sebesar 8,50% yang mencerminkan perolehan kas yang lebih besar dari kegiatan utama perusahaan. Aktivitas investasi juga membaik dengan peningkatan sebesar 15,83%. Hal ini menandakan efisiensi pengeluaran investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, arus kas dari aktivitas pendanaan juga meningkat signifikan sebesar 35,32% yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kewajiban atau peningkatan kas dari pendanaan. Meskipun kas awal tahun menurun sebesar 14,02%, kas akhir tahun justru meningkat sebesar 11,12% yang menandakan posisi likuiditas yang lebih kuat. Secara keseluruhan, total arus kas meningkat sebesar 56,75% yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin sehat, efisien, dan mampu mendukung stabilitas operasional di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Berdasarkan analisis rasio keuangan, perusahaan mencatat peningkatan kinerja yang cukup solid, terutama dalam aspek likuiditas dan profitabilitas. Current rasio dan cash rasio mengalami kenaikan, yang menandakan adanya kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun gross profit margin sedikit menurun, net profit margin (ROE) dan ROA menunjukkan peningkatan yang tajam
pajak, yang mencerminkan efisiensi biaya dan optimalisasi penggunaan aset. Dari sisi pertumbuhan, net profit growth rate yang sebelumnya negatif kini berbalik menjadi positif, disertai kenaikan signifikan pada sales growth rate, yang mengindikasikan ekspansi usaha dan peningkatan profitabilitas yang berkelanjutan. Selain itu, struktur modal perusahaan juga membaik, tercermin dari penurunan debt to equity dan debt to asset ratio yang menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada utang. Kinerja tersebut turut didukung apresiasi pasar dengan meningkatnya price to earning rasio dan price to book value rasio. Hal ini menandakan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan dan nilai perusahaan. Secara keseluruhan, rasio keuangan pada tahun 2024 mencerminkan kondisi keuangan yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada implementasi dan implikasi pada PSAK 201, PSAK 232, dan PSAK 239 pada ekuitas. Yang pertama ada implementasi PSAK 201 pada PGN, yaitu klasifikasi liabilitas. Pada PSAK 201 mewajibkan pemisahan kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. PGN mencatat total kewajiban 2023 sebesar $992.885 dengan rincian jatuh tempo dijelaskan di catatan keuangan. Lalu ada ekuitas. Total ekuitas 2023 sebesar $1.971.256 mencakup modal saham, laba ditahan, dan pendapatan komprehensif lain sesuai ketentuan PSAK 201. Kemudian risiko dan likuiditas. PGN menampilkan rasio utang terhadap ekuitas dan aset untuk menunjukkan struktur modal, namun tetap perlu pengungkapan rinci arus kas dan jatuh tempo. Kemudian ada konsistensi. Tidak ada perubahan besar dari 2023 ke 2022 ke 2023 yang menunjukkan penerapan standar yang stabil dan konsisten. Yang kedua ada implikasi PSAK 201 pada PGN. Yang pertama bagi manajemen, yaitu untuk membantu perencanaan pembayaran utang, pengelolaan modal, dan efisiensi keuangan. Lalu yang kedua bagi investor dan analis, yaitu untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap struktur keuangan perusahaan. Yang ketiga bagi kreditur, untuk memperkuat keyakinan atas kemampuan PGN memenuhi kewajibannya. Lalu yang keempat bagi kepatuhan, yaitu untuk menjamin konsistensi, transparansi, dan kredibilitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Selanjutnya ada implementasi PSAK 232 pada PGN. Klasifikasi instrumen keuangan. PGN mengakui pinjaman, obligasi, dan utang bank sebagai liabilitas keuangan karena memiliki kewajiban kontraktual untuk membayar bunga atau pokok. Lalu instrumen hybrid atau convertible. Jika ada obligasi convertible, PGN wajib memisahkan komponen utang dan ekuitas sesuai dengan PSAK 232. Lalu kemudian ada ekuitas, yang hanya mencakup instrumen dengan hak residual pemilik tanpa kewajiban pembayaran kas atau aset. Lalu yang terakhir ada pengungkapan, yaitu meliputi jatuh tempo, suku bunga, opsi pelunasan, dan risiko pasar, serta dampaknya terhadap risiko keuangan dan likuiditas. Lalu ada implikasi PSAK 232 pada PGN. Yang pertama bagi manajemen. Harus hati-hati menyusun struktur pembiayaan dan mengelola risiko, jatuh tempo, bunga, serta arus kas masa depan. Yang kedua bagi investor dan analis, yaitu untuk memudahkan penilaian atas kesehatan keuangan, risiko gagal bayar, dan potensi perubahan struktur modal akibat instrumen convertible. Yang ketiga bagi kreditur, memberikan kejelasan mengenai kewajiban aktual dan risiko suku bunga, membantu dalam penentuan syarat pinjaman. Lalu yang keempat bagi regulator, yaitu untuk menjamin transparansi dan kepatuhan serta mencegah praktik akuntansi yang menutupi risiko keuangan perusahaan besar seperti PGN. Selanjutnya ada implementasi PSAK 239 pada PGN, yaitu pengakuan awal. PGN mengakui semua instrumen keuangan, kas, piutang, investasi, dan liabilitas saat hak atau kewajiban kontraktual timbul sesuai ketentuan PSAK 239. Kemudian ada klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi seperti kas, piutang usaha, dan aset lancar lain. Yang kedua ada FVTPL, yaitu investasi jangka pendek untuk tujuan laba cepat. Yang ketiga ada FVTOCI, yaitu investasi ekuitas jangka panjang yang strategis. Kemudian ada liabilitas keuangan. Sebagian besar diukur pada biaya perolehan diamortisasi seperti utang, pinjaman, dan obligasi. Derivatif atau kewajiban nilai wajar diukur pada FVTPL. Selanjutnya ada pengakuan selanjutnya dan penghentian. Perubahan nilai wajar FVTPL diakui di laba rugi, sedangkan FVTOCI di penghasilan komprehensif lain. Penghentian pengakuan dilakukan saat atau kewajiban berakhir atau dialihkan. Selanjutnya ada implikasi PSAK 239 pada PGN. Bagi PGN, yaitu untuk meningkatkan akurasi, penilaian kewajiban, dan mendukung strategi pengelolaan modal serta keputusan pembiayaan. Yang kedua ada bagi investor dan kreditur, yaitu untuk memberikan transparansi atas klasifikasi, risiko, dan likuiditas, memperkuat kepercayaan terhadap laporan keuangan. Yang ketiga bagi regulator dan auditor, menunjukkan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan dan memperkuat tata kelola perusahaan. Lalu yang terakhir, terhadap laba rugi. Instrumen FVTPL memengaruhi laba melalui fluktuasi nilai wajar, sedangkan FVTOCI berdampak pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi dan implikasi PSAK 233, PSAK 232, dan PSAK 239 pada efek dilutif dan laba per saham. PSAK 233 pada PT Gas Negara Tbk. PT Gas Negara Tbk menerapkan PSAK 233 yaitu laba per saham dalam penyajian laporan keuangannya. Terdapat dua jenis laba per saham, yaitu laba per saham dasar dan laba per saham dilusian. Laba per saham dasar yaitu dihitung dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Lalu laba per saham dilusian yaitu memperhitungkan potensi saham baru dari kompensasi berbasis saham. Efek dilutif berasal dari kompensasi berbasis saham karyawan dan diungkap dalam laporan laba rugi konsolidasian. Terdapat implikasi PSAK 233 pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Yang pertama, bagi manajemen. Hasil EPS yang stabil menunjukkan efektivitas PJN dalam mempertahankan profitabilitas dan efisiensi operasional di tengah kondisi pasar energi yang fluktuatif. Lalu, kedua, bagi investor dan kreditur.
Informasi EPS yang transparan membantu menilai tingkat pengembalian per saham dan potensi pertumbuhan nilai perusahaan. Efek dilutif yang rendah memberi sinyal bahwa struktur modal tetap solid. Yang ketiga, bagi auditor dan regulator. Kepatuhan terhadap PSAK 233 meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan keselarasan dengan praktik akuntansi internasional, yaitu IAS 33. Yang keempat, bagi pasar modal. Stabilitas EPS tanpa perubahan besar pada jumlah saham beredar memperkuat persepsi positif terhadap kinerja saham PJN dan konsistensi manajemen laba. Jadi, PT Perusahaan Gas Negara telah menerapkan PSAK 233 dengan baik dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2023 dan tahun 2024. Perusahaan menyajikan laba per saham dasar sebesar Rp0,0039 pada tahun 2024 dan pada tahun yang sama, laba per saham dilusian sebesar Rp0,0038 dengan perbedaan minimal mencerminkan struktur modal yang stabil dan tidak adanya instrumen konversi signifikan. Penerapan PSAK 233 ini menunjukkan transparansi, konsistensi, serta kepatuhan PJN terhadap standar pelaporan keuangan sekaligus menegaskan kemampuan perusahaan dalam menjaga profitabilitas dan nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya, implementasi PSAK 232 pada PT Perusahaan Gas Negara (TBK). Jadi, PT Perusahaan Gas Negara telah menerapkan PSAK 232 yang berisi standar yang mengatur klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas serta penyajiannya termasuk pengungkapan terkait kompensasi berbasis saham yang berpotensi dilutif. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, PJN mengungkapkan adanya potensi instrumen dilutif yang berasal dari kompensasi berbasis saham kepada karyawan yang mempengaruhi perhitungan laba per saham dilusian. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memisahkan dengan jelas antara instrumen ekuitas dan liabilitas keuangan, sebagaimana diatur dalam PSAK 232. Selain itu, PJN menampilkan informasi tentang jumlah rata-rata tertimbang saham beredar serta penyesuaian akibat instrumen dilutif secara transparan. Dengan demikian, perusahaan telah memenuhi ketentuan PSAK 232 terkait penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan yang berpotensi mempengaruhi struktur modal dan laba per saham. Lalu, perusahaan gas negara TBK dalam penerapannya memiliki beberapa implikasi penting bagi PT PJN dan para pemangku kepentingannya. Yang pertama, bagi manajemen. Dengan PSAK 232 dapat membantu menjaga transparansi struktur modal dan akuntabilitas keuangan dengan klasifikasi instrumen yang tepat. Manajemen dapat menilai dampak dari kompensasi berbasis saham terhadap nilai perusahaan secara lebih akurat. Kedua, bagi investor, pengungkapan efek dilutif memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi perubahan nilai per saham akibat instrumen ekuitas baru. Akibat dampaknya, investor dapat melihat bahwa posisi ekuitas PJN relatif stabil dan risiko dilusinya itu rendah. Yang ketiga, itu bagi auditor dan regulator, memperkuat keandalan laporan keuangan serta menunjukkan komitmen terhadap standar pelaporan keuangan nasional yang harmonis dengan IFRS. Hal ini juga memudahkan proses audit dan evaluasi kepatuhan regulasi pasar modal. Yang keempat, yaitu bagi pasar modal. Keterbukaan informasi mengenai efek dilutif dan struktur instrumen keuangan mendukung kepercayaan investor serta stabilitas harga saham PJN di bursa karena penggunaan laporannya itu dapat menilai kualitas modal dan risiko keuangannya jauh lebih tepat. Jadi, implementasi PSAK 232 yang diterapkan oleh PT Perusahaan Gas Negara ini dilakukan dengan baik dan konsisten. Perusahaannya menyajikan dan mengungkapkan informasi mengenai instrumen keuangannya, termasuk kompensasi berbasis saham dan efek dilutifnya, serta transparan dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, implementasi PSAK 239 pada PT Perusahaan Gas Negara (TBK). PT Perusahaan Gas Negara telah menerapkan PSAK 239 yang mengatur tentang pengakuan awal, pengukuran, lalu penilaian instrumen keuangan, termasuk klasifikasi sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan, maupun instrumen ekuitas. Dalam laporan keuangan tahun 2023 sampai tahun 2024, implementasi PSAK 239 ini tercermin dalam pengungkapan laba per saham dasar dan dilusian yang berkaitan dengan instrumen keuangan berbentuk kompensasi berbasis saham. Instrumen tersebut diakui sesuai prinsip PSAK 239, yaitu pada nilai wajarnya saat pengakuan awal dan disesuaikan pada periode berjalan jika memenuhi kriteria pengukuran kembali. Dengan demikian, PJN telah melaksanakan prinsip PSAK 239 dalam mengakui dan mengukur instrumen keuangan yang berdampak pada laba per saham, sehingga laporan keuangannya mencerminkan nilai relevan dan andal bagi penggunaan informasi keuangan. Penerapan PSAK 239 ini memberikan beberapa implikasi penting bagi PJN dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, bagi manajemen, itu penerapan standar ini membantu PJN mengukur dan mengakui instrumen keuangan secara akurat, terutama dalam menentukan dampak instrumen dilutif terhadap laba per saham dengan penilaian yang tepat. Manajemen dapat memantau efektivitas kebijakan kompensasi saham serta stabilitas struktur modal perusahaannya. Yang kedua, yaitu bagi investor, pengungkapan yang sesuai PSAK 239 memberikan keyakinan bahwa nilai laba per saham mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Investor dapat menilai risiko dilusi secara proporsional dan menafsirkan pergerakan laba per saham dengan lebih realistis. Yang ketiga, bagi regulator dan auditor, menunjukkan integritas laporan keuangan dan kesesuaian dengan standar IFRS 9. Hal ini mempermudah proses audit dan mendukung keandalan data keuangan bagi pengawasan regulator pasar modal. Keempat, bagi pasar modal, dengan penerapan PSAK 239 yang konsisten, PJN berkontribusi pada peningkatan transparansi informasi keuangan, sehingga memperkuat kepercayaan investor dan menjaga persepsi positif terhadap kinerja keuangan BUMN sektor energi. Materi selanjutnya yaitu implementasi dan implikasi PSAK 239, PSAK 228, PSAK 240, dan PSAK 107 pada bab investasi. Yang pertama yaitu PSAK 239, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Nah, implementasi PSAK 239 pada perusahaan gas negara ini menerapkan PSAK 239 dalam pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan investasinya pada laporan keuangan tahun 2023-2024. Instrumen keuangan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi untuk investasi dengan arus kas kontraktual tetap seperti deposito atau obligasi jangka panjang. Yang kedua, yaitu fair value through profit or loss untuk investasi yang diperdagangkan atau tidak memenuhi kriteria FVTOCI. Dan yang ketiga yaitu FVTOCI untuk investasi ekuitas strategis jangka panjang. Nah, setelah pengakuan awal, PGN ini mengukur instrumen berdasarkan nilai wajar. Perubahan nilai wajar FVTPL diakui di laba rugi, sedangkan FVTOCI di penghasilan komprehensif lain.
penghentian pengakuan dilakukan, maka hak atas arus kas berakhir atau dialihkan. Lalu implikasi PSAK 239 pada PGN yaitu yang pertama bagi PGN itu sendiri menjamin nilai investasi tercatat secara wajar sesuai kondisi pasar, membantu pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada bagi investor dan kreditor, yaitu memberikan transparansi atas risiko pasar dan memberikan sumber fluktuasi laba. Yang ketiga bagi auditor dan regulator, yaitu menunjukkan kepatuhan terhadap IFRS 9, memperkuat tata kelola serta kreditabilitas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada dampak pada laporan keuangan. Instrumen FVTPL memicu fluktuasi laba, sedangkan FVTOCI memengaruhi ekuitas tanpa mengubah laba bersih secara langsung. PSAK 228, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Nah, implementasi PSAK 228 pada perusahaan gas negara ini yaitu dalam pengakuan dan pelaporan investasi jangka panjangnya pada laporan 2024, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama diakui menggunakan metode ekuitas, yaitu yang pertama diakui sebesar biaya perolehan awal, kemudian disesuaikan dengan porsi laba atau rugi entitas terkait setelah tanggal perolehan, yang kedua dividen yang diterima mengurangi laba tercatat investasi, yang ketiga PGN juga mengungkapkan secara rinci risiko dan informasi relevan atas investasi asosiasi dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, implikasi PSAK 228 pada perusahaan gas negara ini yaitu yang pertama bagi PGN atau manajemennya sendiri menuntut pemantauan berkala atas kinerja entitas asosiasi untuk mendeteksi potensi penurunan nilai impairment sejak dini. Yang kedua bagi investor dan kreditor yaitu meningkatkan transparansi atas diversifikasi investasi dan potensi kontribusi laba masa depan dari entitas asosiasi. Yang ketiga yaitu bagi auditor dan regulator yaitu memastikan metode ekuitas diterapkan dengan benar dan pengungkapan dilakukan sesuai dengan PSAK 228. Dan yang terakhir yaitu bagi konsolidasi laporan keuangan. Itu fluktuasi laba entitas asosiasi dapat mempengaruhi laba konsolidasian dan posisi ekuitas PGN secara keseluruhan. Lalu ada PSAK 240 yaitu properti investasi. Implementasi PSAK 240 pada perusahaan gas negara ini yaitu dalam pengakuan dan penyajian aset yang dimiliki bukan untuk operasi utama tetapi pendapatan sewa atau kenaikan nilai jangka panjang. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi 2023 sampai 2024, sebagian aset seperti tanah dan gedung yang disewakan melalui anak perusahaan misalnya PT Gagas Energi Indonesia dan PT Saka Energi Indonesia itu diklasifikasikan sebagai properti investasi. Nah, properti investasi itu diakui pada biaya perolehan awal termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan model biaya. Nilai aset disusutkan sesuai umur manfaat dan diuji secara berkala untuk penurunan nilai. Dan pengungkapan dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan mencakup nilai tercatat, metode penyusutan dan estimasi umur manfaat. Nah, implikasi PSAK 240 pada perusahaan gas negara ini yang pertama bagi PGN sendiri atau manajemen yaitu meningkatkan transparansi pengelolaan aset non operasional serta memastikan konsistensi nilai aset dengan pendekatan cost model dan uji penurunan nilai berkala. Yang kedua bagi investor dan kreditor yaitu memberikan informasi tambahan tentang portofolio aset jangka panjang PGN yang mendukung stabilitas dan fleksibilitas keuangan. Lalu bagi auditor dan regulator yaitu menjamin akurasi pencatatan dan pengungkapan aset non operasional sesuai karakter ekonominya dan prinsip PSAK 240. Dan yang terakhir yaitu dampak terhadap laporan keuangan yaitu pendekatan cost model menjaga kestabilitasan laba rugi namun perubahan ke model nilai wajar di masa depan dapat menimbulkan fluktuasi laba bersih. Dan yang terakhir yaitu PSAK 107, instrumen keuangan pengungkapan. Ini untuk meningkatkan transparansi atas aset dan liabilitas keuangan. Dalam laporan keuangan konsolidasi 2023-2024, PGN ini mengungkapkan klasifikasi nilai wajar, risiko, dan hierarki nilai wajar ke seluruh instrumen keuangan. Aset keuangan PGN ini diklasifikasikan menjadi yang pertama biaya perolehan diamortisasi untuk kas, setara kas, dan piutang usaha, dan FVTOCI untuk investasi utang jangka panjang. Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai investasi FVTOCI sebesar 18 juta US dollar turun menjadi 23,10 juta US dollar pada 31 Maret 2024 dengan kerugian nilai wajar sebesar 22.555 US dollar dan selisih kurs yaitu 54.516 US dollar. Semua instrumen masuk level 1 hierarki nilai wajar dan tidak ada indikasi penurunan nilai. Itu dia implementasi PSAK 107 pada perusahaan gas negara. Lalu implikasi PSAK 107 pada perusahaan gas negara yaitu yang pertama bagi manajemennya itu meningkatkan akurasi dan transparansi informasi keuangan serta mendukung pengambilan keputusan investasi berbasis data pasar yang objektif. Yang kedua bagi investor dan kreditor yaitu memungkinkan penilaian lebih jelas terhadap profil resiko dan potensi imbal hasil dari instrumen keuangan PGN. Yang ketiga yaitu bagi regulator dan auditor menunjukkan kepatuhan PGN terhadap standar pelaporan berbasis IFRS dan memperkuat kreditabilitas tata kelola keuangan. Dan yang terakhir yaitu bagi publik dan pasar modal, yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap keterbukaan informasi dan stabilitas laporan keuangan PGN. Nah, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, proyek ini menyimpulkan bahwa PT Perusahaan Negara Tbk atau PJN menunjukkan kepatuhan yang solid dan konsisten terhadap ketujuh PSAK yang dikaji. Laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara ini telah memenuhi prinsip dasar dan konsep framework seperti relevansi, keterbandingan, representasi yang jujur, dan keterverifikasian. Implementasi standar-standar akuntansi tersebut menegaskan bahwa PJN tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada penyajian posisi keuangannya yang berupa kepatuhan penyajian dan transparansi melalui PSAK 201. Lalu, PJN juga memastikan laporannya itu disajikan secara wajar dan relevan. Lalu, menggunakan PSAK 233, perusahaan ini menunjukkan komitmen dengan memberikan transparansi penuh mengenai nilai laba per sahamnya itu. Selain itu juga pengendalian risiko dan keandalan instrumen keuangan yang ditopang oleh PSAK 239 dan PSAK 232 sebagai kerangka utama untuk mengukur dan mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan, memastikan instrumen keuangan diukur berdasarkan nilai wajar atau biaya perolehan yang diamortisasi yang krusial bagi pencerminan kondisi likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Selain itu, PSAK 107 mewajibkan PJN menggunakan secara detail risiko-risiko yang terkait instrumen keuangannya seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan
Yang ketiga itu akuntabilitas aset dan investasi dengan PSAK 228 memastikan pencatatan investasi yang memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas dan PSAK 240 memastikan aset properti yang ditujukan untuk pendapatan sewa dan kenaikan nilai diukur dan disajikan dengan benar. Jadi secara keseluruhan, implementasi berbagai PSAK ini mencerminkan struktur bisnis PJN yang kompleks sebagai perusahaan energi terintegrasi dan kepatuhan ini menjadi prasyarat yang memungkinkan analisis luar menarik kesimpulan andal mengenai penguatan laba, perbaikan likuiditas, dan pengelolaan risiko PJN di tahun 2024. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.